Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mereview sebuah buku sejarah penting bagi Indonesia. Ya, buku ini berjudul Pemberontakan PKI Muso di Madiun pada 18 sampai 30 September 1948. Perlu diketahui buku ini ditulis oleh Rahmat Susatyo dan diterbitkan oleh Koperasi Ilmu Pengetahuan Alam pada tahun 2008. Buku ini juga mengupas secara kronologis dan detail tentang siapa saja tokoh dari pemberontakan ini dan bagaimana hal ini bisa terjadi di Indonesia dan juga bagaimana pemerintahan Indonesia menghadapi serta memberantas pemberontakan ini. Ya, untuk memahami peristiwa ini, kita perlu flashback ke awal abad 20-an, di mana paham komunis ini pertama kali dibawa masuk ke Indonesia oleh seorang tokoh Belanda yang bernama Snevliet. Dan dari Snevliet ini nanti lahirlah ISDV dan kemudian berubah menjadi PKI pada tahun 1920. Sejak saat itu, PKI menjadi salah satu partai yang aktif memperjuangkan ideologi komunisnya, terutama pada kalangan buruh dan petani. Selain itu, di buku ini juga memberitahu kita tentang siapa saja tokoh-tokoh penting dalam penyebaran paham komunis, seperti Samaun, Darsono, Alimin, dan Muson. Selanjutnya kita akan membahas tentang situasi politik pasca kemerdekaan yang disajikan di dalam buku ini. Pada saat itu setelah Indonesia merdeka 1945, berbagai partai muncul termasuk PKI yang dihidupkan kembali. Namun, dalam situasi politik yang masih labil, muncul ketegangan antara pemerintah dan partai-partai golongan kiri. Saat itu PKI merasa bahwa pemerintahan Soekarno-Hatta tidak cukup revolusioner. Tokoh-tokoh seperti Amir Syarifuddin dan Muson mulai menggalang kekuatan di luar pemerintahan melalui Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Selanjutnya, langsung kita menuju ke pembahasan tentang pemberontakan di Madiun. Ya, tepatnya pada bulan September 1948, Musso yang baru saja kembali dari Moskow memimpin pemberontakan di Madiun. PKI mencoba merebut kekuasaan dengan mendirikan pemerintahan tandingan di Madiun. Dalam waktu singkat, mereka mengeksekusi tokoh-tokoh pemerintahan dan tokoh masyarakat yang tidak sepaham, termasuk dari kalangan ulama dan TNI. Namun aksi ini tidak mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno langsung menyatakan bahwa PKI telah mengkhianati negara. TNI di bawah Jenderal Sudirman segera melakukan operasi militer dalam waktu kurang dari 2 minggu. Pemberontakan ini berhasil ditumpas dan Muson tewas dalam pengejaran. Dapat kita ketahui, penulis menyimpulkan bahwasanya pemberontakan PKI merupakan bentuk kalkulasi politik yang keliru, di mana PKI mengira mereka akan mendapatkan dukungan banyak dari masyarakat. Padahal masyarakat saat itu lebih menginginkan keamanan dan kedamaian pasca kemerdekaan. Banyak masyarakat yang ikut gerakan ini hanya karena ikut-ikutan saja dan mereka tidak paham benar tentang apa itu paham komunisme. Pemberontakan ini pada akhirnya merugikan pemerintahan karena pemerintahan kehilangan banyak energi dan waktu yang seharusnya waktu ini bisa digunakan untuk membangun negara. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan, kekurangan, dan relevansi dari buku yang saya review. Menurut saya, buku ini punya kelebihan dalam hal penyajian yang runtut dan banyak referensi sejarah yang mendukung mulai dari tokoh, tanggal, serta kebijakan politik.
Buku ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa ideologi ekstrim itu bisa memecah belah kesatuan bangsa, apalagi jika dibungkus dengan gerakan politik. Peristiwa di Madiun mengajarkan kita tentang pentingnya kesatuan nasional di tengah perbedaan ideologi. Di masa kini, kita harus tetap waspada terhadap segala bentuk ekstremisme, baik dari kanan maupun kiri, dan menjaga demokrasi serta toleransi tetap utuh. Meski begitu, buku ini tetap relevan untuk kita baca, terutama untuk memahami bagaimana ideologi ekstrim bisa merusak semangat persatuan bangsa. Terima kasih telah menonton video saya. Itulah sedikit tentang review buku Pemberontakan PKI Muson di Madiun karya Rahmat Susatyo. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua yang menonton video saya. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.